Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam diskusi kosmetologi. Kali ini kita akan membahas apa sih bedanya kosmetika dan nutri kosmetik. Ini perlu menjadi pembelajaran pemahaman agar ketika bertemu dengan produk-produk di market kita tidak bingung. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Membicarakan kosmetik untuk teman-teman yang sering memakai sudah nggak lagi asing dan nggak lagi bingung tentunya. Tetapi ketika disodorkan dengan kata-kata semacam istilah kosmetika, nutri kosmetika akan menjadi bias. Ya, apa sih yang membedakan dari ketiganya? Jika kita menelaah lebih jauh, tentunya ketiga istilah ini akan berbeda dan produknya pun dengan jelas akan bisa membedakan. Secara umum, kita akan membahas dari tiga bidang ilmu. Ada tiga bidang ilmu besar, ya, meskipun kosmetik maupun nutrisi ini kalau kita sebagai seorang farmasis belajar tentu bagian juga dari farmasi, tapi sebenarnya ada tiga bidang ilmu besar berkaitan dengan pharmaceutical. Dalam hal ini kita akan lebih concern pada suatu teknologi. Kalau membicarakan farmasi ya, pharmaceutical, jadi di situ ada sisi produk, jadi membicarakan suatu teknologi untuk menghasilkan suatu produk. Kalau pharmaceutical jelas arah yang umum, pasti bayangannya adalah drug, medicine, obat. Sedangkan kosmetik jelas, kosmetik juga berwujud suatu produk, dan nantinya kita akan memperjelas di dalam kosmetik tentunya ada juga yang namanya ada sisi teknologi pharmaceuticalnya. Kemudian nutrisi, jika membicarakan nutrisi ini berhubungan dengan gizi, ya tidak akan lepas dari bahan-bahan atau produk alam ya sebenarnya ya, karena hubungannya dengan food, kemudian drink dan sebagainya, yang hubungannya nanti dengan gizi, kecukupan gizi, nutrisi. Dari tiga bidang ilmu besar ini ternyata ada kontak atau semacam ada irisan gitu ya. Kalau kita menggabungkan pharmaceutical dengan kosmetik, itu ada istilah cosmeceutical. Jadi cosmeceutical itu nantinya adalah gabungan ilmu antara ilmu pharmaceutical dengan kosmetik itu sendiri. Ya, kalau kita melihat kosmetik yang sudah lazim ya, mulai dari sampo, kemudian bedak, lipstick, lotion, hand body dan sebagainya, ya dia tidak akan lepas dari yang namanya pharmaceutical. Kemudian kalau pharmaceutical dengan nutrition, dalam hal ini nggak lagi yang kita membicarakan nasi, roti, susu gitu ya, yang dalam hal fungsional dalam intinya adalah food, tetapi lebih di dalam package atau suatu teknologi yang lebih simple, maka kita kenal dengan istilah nutraceutical. Ini mengkombinasikan antara pharmaceutical dengan nutrition. Bagaimana suatu material yang dia memiliki nutrisi dari bahan-bahan alam misal, dan dijadikan suatu produk yang bisa dibawa kapanpun dimanapun digunakan, maka istilah nutraceutical muncul. Ini yang menarik lagi, antara kosmetik dengan nutrisi ternyata juga ada hubungannya, maka dikenal dengan istilah nutri kosmetik. Sebenarnya antara tiga bidang ini ada
irisan yang menggabungkan keseluruhannya ini, maka akan muncul ya sebenarnya kalau saya memahami secara personal pribadi nutricosmeceutical di sini. Nah, ini sangat menarik. Perpaduan antara pharmaceutical, kosmetik, dan nutrition tentunya akan menjadi suatu produk yang lebih memiliki nilai added value-nya sangat jelas dan luar biasa. Kalau kita membahas pharmaceutical, tidak hanya ya, di farmasi itu tidak hanya ngomongin obat, tidak hanya ngomongin drug, jadi tidak hanya membicarakan sediaan padat, solid, tablet, kapsul ya, tetapi sudah tentunya kalau teman-teman di farmasi memahami juga liquid, semi solid. Nah, ini akhirnya nantinya akan dipakai di dalam kosmetik. Maka jika kita membicarakan pharmaceutical dan arahnya nanti membicarakan kosmetik, banyak sekali produk-produk yang ketika kita mempelajari pharmaceutical, teknologi yang dipakai adalah teknologi liquid semi solid. Kalau nanti kita membicarakan yang nutrition, baru kebanyakan dia produk-produknya ke arah yang solid atau yang liquid. Ini sebagai bayangan saja bahwa membicarakan pharmaceutical tidak hanya membicarakan solid, tetapi ada teknologi liquid, cair, dan semi padat. Kemudian kalau kita membicarakan kosmetik menurut pengertian dan definisinya itu sangat jelas ya. Kosmetik dia untuk merubah penampilan, meningkatkan penampilan agar lebih atraktif, terlihat lebih menarik gitu ya. Yang jelas bahan-bahan yang diformulasikan tentunya harus aman dan tidak memberikan efek farmakologis harusnya, karena hanya digunakan untuk ya istilahnya nanti kan ada istilah kosmetik dekoratif gitu ya, itu pengertian standar dari kosmetik. Kemudian kalau kita membicarakan nutrisi, jelas ini berhubungan dengan food ya, makanan sehari-hari, keperluan nutrisi untuk tubuh kita dan sebagainya. Dan ini ketika kita membicarakan yang konvensional tentunya dalam suatu hidangan. Kalau kita membicarakan nutrition dalam versi pharmaceutical tadi, maka banyak sekali yang namanya nanti food supplement, dan itu sudah misal ekstrak dari brokoli, ekstrak dari sari kurma dan sebagainya, di-package, dikemas, dibuat suatu produk dalam kapsul, misal soft gel dan sebagainya. Kemudian ternyata dari 3 komponen utama ini, ketika kita mau mengembangkan yang namanya cosmeceutical, nutricosmetic, nutraceutical, atau yang di sini sebenarnya ada istilah nutricosmeceutical, gabungan dari ketiga bidang ini. Dasar yang paling kuat adalah pharmaceutical technology dan phytopharmaceutical technology, membahas nutrition. Maka yang paling potensial untuk di-create menjadi suatu produk yang inovatif dengan slogan back to nature, tentu dari bahan alam. Maka di sini teknologi fitofarmaseutika memegang peran penting untuk menghasilkan suatu produk-produk nutrikosmetik, cosmeceutical maupun nutraceutical maupun nutricosmeceutical yang lebih baik. Kosmetik itu adalah suatu sediaan yang diaplikasikan ke tubuh manusia ya. Jelas tujuannya apa? Membersihkan, mempercantik, ini ya, tadi lebih atraktif, mengubah penampilan agar lebih menarik tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh itu sendiri. Dan kosmetik ini tentunya harus mengandung bahan-bahan yang aman. Itu kosmetik. Tetapi akan lain ceritanya ketika kosmetik, produk-produk kosmetik itu ditambahkan suatu senyawa aktif. Di sini dituliskan sebagai kandungan bahan aktif
yang dimaksudkan atau memiliki tujuan nantinya, harapannya adalah dapat mencegah atau mengatasi gangguan kulit atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita, yang tujuannya jelas dia itu mencegah atau mengatasi, bahkan memperbaiki nih sekarang, repair, maka disebut sebagai kosmetika. Kosmetik yang ditambahi dengan bahan-bahan aktif sengaja gitu ya. Bahan-bahan aktif ini sebenarnya bisa membicarakan yang sintetik ataupun yang nature, tergantung ya. Nanti banyak sekali produk-produk skin whitening. Kalau membicarakan skin whitening kan sebenarnya bagaimana sih harapannya supaya kulit itu tidak kusam, kemudian ya mengarah pada perbaikan kulit yang lebih white, bright ya gitu ya. Itu semua tidak lepas dari yang namanya senyawa aktif. Maka penggolongan produk-produk skin whitening kebanyakan dia mengarah pada kosmetika. Nah, ini kita membicarakan global. Di Jepang, Eropa itu kosmetika dimasukkan ke dalam subkelas kosmetika, tetapi nanti akan berlainan ketika di Amerika kosmetika ini dipandang sebagai subkelas obat. Wajar, karena kosmetika tadi memiliki kandungan bahan aktif. Kemudian konsep kosmetika itu sendiri seperti apa? Sebenarnya pemahamannya cukup mudah. Dia ini adalah gabungan antara kosmetik fungsional dan produk perawatan kulit pada umumnya. Jadi tadi sudah disinggung, ada tambahan senyawa aktif yang memiliki efek farmakologis sebenarnya. Jadi pada poin kedua, efek utama kosmetika pada kulit merupakan aksi kombinasi, pada umumnya sih pelembab gitu ya, dan bahan aktif. Di sini jelas bahan aktif. Senyawa aktif dengan efek farmakologis yang jelas, tetapi tidak terus kemana-mana ya pembicaranya. Membicarakan bahan aktif, senyawa aktif, efek farmakologis, tentu berhubungan dengan skin, kulit gitu ya. Ini kalau membicarakan kosmetik ya, objek yang sangat menarik kan ada di skin, rambut, wajah, kulit lengan, tangan, kaki, kuku. Nah, tidak akan lepas dari skin, kulit. Kemudian poin ketiga, efek anti-aging kosmetika paling umum berupa peningkatan fungsi barrier dan fotoproteksi. Jadi gini, kosmetika ini akan banyak ditemukan pada produk-produk anti-aging. Ini banyak sekali produk, bahkan produk anti-aging ini menjadi suatu komoditi yang sangat luar biasa, di mana pemain terbesar adalah China dan Jepang, Korea. Nah, ini mereka ini sebagai produsen utama di tingkat global. Ini luar biasa. Dan membicarakan anti-aging untuk yang kosmetika sebenarnya ini tidak akan lepas juga dari yang namanya peningkatan fungsi barrier dan fotoproteksi ya. Kita membicarakan fotoproteksi, hubungannya nanti dengan sunscreen dan sebagainya. Poin keempat, pada dasarnya kosmetika adalah kosmetika, maka dia harus aman. Tentunya tidak mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Jadi harus aman, baik dari bahan-bahannya, kemudian aman setelah pemakaian gitu ya. Poin yang kelima, umumnya kosmetika digunakan pada kulit sehingga bentuk sediaan berupa serbuk atau cairan. Tentu kalau kita membicarakan serbuk cairan juga tidak akan lepas dengan sediaan semi padat ya. Kalau kita membicarakan serbuk sebenarnya padat, ini lebih ke arah nutrisetika ya nanti ya, hubungannya dengan bisa dikaitkan dengan kosmetik untuk merawat kulit, tetapi dia dari dalam arti memberikan nutrisi yang
nutrisi ini pemberiannya nanti kebanyakan lewat oral melalui sistem pencernaan. Dari sistem pencernaan baru nutrisi-nutrisi itu didistribusikan pada kulit yang memang dia sebagai tujuan untuk proteksi atau perbaikan tadi. Nah, yang terakhir, poin terakhir, kosmetika harus mempunyai keuntungan lebih dibandingkan dengan kosmetik itu sendiri gitu ya. Jadi kalau tidak ada keuntungan, tidak ada nilai plusnya, ya buat apa kita membicarakan kosmetika gitu ya. Karena pada awalnya tadi kosmetik itu hanya untuk perawatan ya, lebih ke care. Jadi memperbaiki, kemudian nggak memperbaiki ya, sebenarnya lebih bagaimana sih supaya penampilan itu lebih atraktif, lebih menarik gitu ya. Orang kalau nggak pakai maskara dengan yang pakai maskara tentu beda. Yang tidak pakai lipstick dengan yang memakai lipstick atau lip tint tentunya kan akan berbeda. Nah, tujuan memakai itu kan untuk memperbaiki penampilan gitu ya. Maka kosmetika ini harus mempunyai keuntungan lebih dibandingkan dengan kosmetik yang standar. Kalau kita membicarakan serum, vitamin C, hyaluronic acid, AHA gitu ya, dan sebagainya, masih banyak lagi, niacinamide dan sebagainya. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungan lebihnya tentu dia sebagai agen anti-aging, dia sebagai agen di dalam mengatasi masalah melanin ya, berhubungan dengan skin whitening. Nah, nilai plusnya di sana. Kalau kita membicarakan antiperspiran deodoran misal, kemudian membicarakan anti akne, nah ini kosmetik biasa tidak mampu untuk melawan misal inflamasi dan antibakteri yang ada di dalam produk kosmetik anti jerawat. Nah, disitulah nilai plus atau keuntungan. Kemudian jika kita melihat ilustrasinya, sebenarnya kosmetik hanya pada mentok ya, di lapisan epidermis. Jika kita melihat tadi skin, kulit, hubungannya dengan morfologi, nah ini kosmetik hanya sebatas pada lapisan epidermis sebenarnya. Lebih jauh ke dalam, pasti kita akan membicarakan efek farmakologis. Nah, maka cosmeceutical di situ. Nah, di sini karena dia tidak hanya menembus sebatas epidermis, bahkan bisa ke dermis dan hipodermis, maka istilah pharmaceutical di sana masuk. Mengapa? Ya, kalau tetap aman. Kalau ternyata ada efek samping, nah inilah farmasis mulai memikirkan. Dan tidak bisa hanya seorang yang ahli kosmetik, tidak ada background farmasi yang berkecimpung di area cosmeceutical karena membicarakan banyak hal. Ini ilustrasinya. Kemudian ini ada suatu produk nih, kalau dibaca dengan bahasa Indonesia mabuk. Isinya HA, vitamin E, ya ini serum. Ini bayangan saja bahwa cosmeceutical is considered to be the first wave of fusion product. Ini memiliki makna, sebenarnya cosmeceutical itu adalah gelombang pertama gitu ya, ketika kita membicarakan variasi atau fusion produk yang sangat luar biasa berkembang. Cosmeceutical, kemudian nutraceutical, kemudian kosmetik gitu ya. Ini terus sampai sekarang, bahkan produk-produk hubungannya dengan kosmetik yang awalnya cuma kosmetik gitu ya, sekarang sudah banyak sekali berkembang produknya. Tidak hanya kosmetik yang standar, tetapi dia melampaui batas-batas standar kosmetik itu sendiri. Jadi muncullah produk cosmeceutical ini yang pertama membuat suatu gebrakan gelombang besar. Mulai muncul produk-produk nutraceutical, dan saat ini banyak sekali produk-produk yang mulai lahir nutri kosmetik. Kemudian jika kita membicarakan nutri kosmetika, ini tidak lepas dari
lifestyle ya sebenarnya, dan beberapa faktor saat ini yang terus mengalami perkembangan. Kita lihat saja, ada istilah aging population, kemudian ada faktor-faktor lingkungan, kemudian multitasking hubungannya dengan societal factor di sini, kemudian juga ada yang namanya shift toward less invasive procedure, ada increasing consumer awareness, ya banyak ya, bahkan di sini ada rise on the spot culture. Jadi pertumbuhan nutrikosmetika semakin luar biasa. Apa sih contoh nutrikosmetika? Nah, ini silakan dicari sendiri ya, ini sangat menarik agar bisa membedakan mana kosmetik, mana cosmeceutical, mana nutrikosmetik gitu ya. Sampai di sini penjelasan tentang perbedaan atau menambah wawasan apa itu kosmetik, kemudian cosmeceutical, nutricosmeceutical ya. Kita tentunya harus sadar ketika membeli produk-produk yang ada di market, oh ini kosmetik nih standar biasa, oh ini cosmeceutical nih sudah mulai ada bahan aktif yang memang secara farmakologis sudah terbukti ya. Kemudian kita terkadang juga mengkonsumsi suatu suplemen gitu ya, dan tidak sadar ternyata itu juga bagus untuk kulit, misal untuk supaya tidak mudah wrinkling atau sagging dengan istilah yang di anti-aging gitu ya nanti. Wah, itu produk nutrikosmetika. Padahal juga tidak akan lepas dari bahan alam ya, kalau kita membicarakan khasiat dari beras merah, kemudian kacang merah dan sebagainya, itu kan bahan-bahan untuk kita memformulasikan produk nutrikosmetika juga sebenarnya. Ada juga nanti maskeran gitu ya, maskeran. Ini masker salah satu tujuannya juga ketika kita memberikan suatu material tertentu yang di situ ada aktivitas farmakologisnya, misal dia sebagai antioksidan dan sebagainya untuk perawatan kulit. Nah, itulah konsep-konsep dalam nutrikosmetika. Oke, saya Saum Sian, sampai di sini, sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.